Halo, kita bertemu kembali dalam video tutorial saya kali ini akan menjelaskan hal penting dalam belajar menggambar, yaitu teknik gambar perspektif yang kadang banyak dihindari dan malah banyak dilupakan oleh para mahasiswa, khusus mahasiswa desain. Nah, karena video ini durasinya agak panjang, maka saya akan bagi menjadi beberapa episode. Tentunya untuk menghindari rasa jenuh atau bosan, dan supaya kita tetap fokus melihat kontennya dan kita belajar bersama-sama. Seperti apa ulasannya? Silahkan saksikan videonya. Salam gambar. Halo, kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip gambar perspektif untuk freehand drawing. Nah, kenapa saya sebut freehand? Karena memang menggambarnya hanya menggunakan pensil, tidak menggunakan menggaris, menghapus, atau alat bantu lain. Nah, gambar perspektif ini banyak digambarkan atau digunakan oleh para desainer, arsitek, ataupun animator, dan macam-macam lah ya, yang memang perspektif ini penting sekali untuk kita semua. Jadi perspektif view ini untuk menjelaskan suatu objek seperti apa yang dilihat oleh mata dalam keadaan sebenarnya atau pandangan fotografis ya, jadi realis ya kita lihat. Jadi bagaimana prinsip perspektif? Mulanya ia berasal dari bagaimana contohnya dalam video ini saya akan menjelaskannya secara singkat dan sederhana. Jika berbicara gambar perspektif, maka jangan lupa dengan penemunya, yaitu seorang Italia yang bernama Filippo Brunelleschi yang hidupnya abad 14 ya, untuk Masehi. Dia adalah seorang arsitek sekaligus seniman zaman Renaissance yang memperkenalkan kembali prinsip perspektif dan menyempurnakannya menjadi lebih baik. Kalau ada kata menyempurnakan, berarti dia bukan yang pertama dong ya. Ya, tentu saja karena era Renaissance dikenal sebagai suatu era di mana para seniman, budayawan, politikus ya, banyak mempelajari kembali ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi kuno atau zaman klasik yang tentu telah lama hilang pada zaman itu. Semenjak era abad pertengahan yang dimulai sekitar tahun 500 Masehi sampai dengan Renaissance sekitar 1400-an, kira-kira hampir 1000 tahun tuh. Ya. Sudah lupa orang dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari oleh manusia pada era sebelumnya. Nah, kata perspektif dalam konteks ini bukan berarti maksudnya cara pandang orang gitu ya, atau pendapat orang, bukan itu. Tapi perspektif dalam konteks visual, dalam konteks gambar. Jadi kata perspektif dalam bahasa Inggris itu mengacu kepada ilusi optik, yaitu menggambar sebuah objek 3 dimensi di atas bidang datar 2 dimensi. Tetapi tampaknya kelihatan memiliki kedalaman. Objek tampak mengecil ketika menjauh dan tampak membesar jika dekat. Mirip ketika kita melihatnya dari sebuah jendela atau cermin. Nah, coba kita perhatikan ya. Zaman sebelum Brunelleschi lahir ini, abad keempat sebelum Masehi. Coba lihat sebelah kiri, itu ada lukisannya Yunani, zaman Yunani kuno ya. Yang sebelah kanan abad ketiga, itu sebelum Masehi juga, tapi Romawi. Ini ditemukan kalau nggak salah di runtuhannya kota Pompei ya. Nah, kalau kita perhatikan, gambar ini memiliki dimensi, kedalaman, shading yang bagus. Ya, tampak jelas lah untuk berusaha untuk menggambarkan apa adanya yang serealis mungkin begitu ya. Nah, memang kebanyakan ceritanya mengenai para dewa-dewi Yunani atau Romawi yang mereka sembah. Setelah lukisan zaman klasik di era sebelum Masehi tadi, lalu coba kita bandingkan dengan lukisan yang lahir kira-kira 700 tahun kemudian. Kalau dilihat tahunnya, karya ini termasuk dalam Byzantine Art di abad pertengahan juga. Seharusnya lukisan ini secara teknik lebih maju dan modern, tapi kenyataannya berkesan sebaliknya. Sepertinya para artis belum mengenal apa itu ruang 3 dimensi. Tidak ada jarak antara background
dan foreground. Gambar objek manusia tampak naif, tidak proporsional. Lukisan cenderung dekoratif, datar, mirip dengan lukisan primitif. Masalahnya kok bisa demikian? Padahal ini jaraknya tahunnya lebih maju ke depan. Tapi ternyata kalau dilihat dari sejarahnya, para artis di zaman ini bukannya tidak mengerti atau tidak mampu melukis yang lebih realistik, tapi artis masa itu harus tunduk dengan pemerintah teokrasi yang memang melarang dan menolak seni dengan gaya realis, termasuk seni patung. Karena dianggap akan membangkitkan kembali paganisme yang sangat dilarang pada saat itu. Coba kita lihat juga lukisan di era yang sama dengan judul The Last Supper. Ini pun tampak kaku, datar, tanpa memperlihatkan jarak, tidak memiliki kesan kedalaman, dan jauh dari kesan realistik. Objek manusia, kalau kita lihat, ataupun benda, ditempatkan tersusun ke atas saling tumpang tindih, tanpa bisa membedakan yang mana foreground, middle ground, ataupun background. Akhirnya setelah sekian ratus tahun gaya realis dilarang, menjadi terlupakan dan hilang dengan sendirinya. Ya, nanti ke depan kita akan bandingkan dengan lukisan dengan judul yang sama, tapi pada era yang berbeda, yaitu di era Renaissance yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Akan kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, sekarang mari kita perhatikan kedua lukisan era Renaissance ini. Yang pertama adalah karya Masaccio dan yang kedua adalah karya Perugino. Kedua artis ini melukis dengan menggunakan teknik perspektifnya Brunelleschi yang tentunya sudah ditemukan pada saat itu. Mereka memisahkan antara foreground, middle ground, dan background dengan tepat. Ukuran objek tampak semakin jauh, semakin mengecil, sehingga memperlihatkan kesan kedalaman ruang yang lebih baik dari era sebelumnya. Dan tentunya terlihat lebih realistik dan indah dipandang oleh mata kita. Jelasan sejarah yang singkat tadi, tapi sedikit banyak menggambarkan bagaimana masalah teknik gambar dalam sejarah seni visual. Sampai akhirnya Brunelleschi, seorang pematung dan arsitek yang kesadarannya akan ruang tentu sangat baik, memperkenalkan kembali perspektif linear. Untuk apa? Untuk dapat menggambarkan objek 3 dimensi di alam ini, ya, di atas bidang 2 dimensi. Bagaimana dia menemukannya dan prinsipnya seperti apa agar kita juga bisa menggunakannya? Silakan saksikan video selanjutnya. Terima kasih dan salam menggambar. Jangan lupa like and subscribe.